Episode 23. Pak Supari. Aku melirik ke arah Pak Supari. Bingung, melihat apa yang terjadi. Mobil yang tadinya menyala, tiba-tiba mati lagi. Coba, Dek. Nyalain lagi. Pak Supari memintaku menukar posisi dengan sang supir. Setelah ku putar kuncinya, mobil kembali menyala. Kayaknya adek yang harus nyetir mobilnya, ucap Pak Supari. Tadi saya kan udah bilang, gak bisa nyetir mobil, Pak, sahutku masih duduk di depan kemudi. Bapak cuman bercanda. Jadinya gimana ini, Pak, tanya sang supir. Biar Bapak sama dek satpam aja yang antar. Spontanku menoleh ke arah Pak Supari. Serius, Pak? Iya. Nanti biar Bapak aja yang nyetir. Tapi, Pak, perjalanannya lumayan jauh. Dulu sebelum jadi penjaga kamar mayat. Bapak lebih dulu jadi supir mobil jenazah, jelasnya. Terus saya ngapain, Pak? Tanya sang supir yang dari tadi berdiri memperhatikan kami. Masnya gantiin saya aja jaga malam. Kasian Mas Galih kalau jaga sendirian, balasku. Wah jadi tukeran job dong. Canda, Mas, balasku tersenyum. Pak Supari dan sang supir pun mengobrol sebentar. Sementara aku berdiri di dekat pintu mobil. Sesekali melirik ke arah kaca spion, terlihat peti jenazah Ana. Seketika, bulu kuduku meremang. Aku pun melangkah menjauh dari mobil. Kulihat jam tangan, sudah pukul 15.30. Pak, saya ke musola dulu ya. Mau sholat asyar dulu sebelum berangkat, ucapku pada Pak Supari. Iya, Dek. Aku pun berjalan ke musola. Di lobi, bertemu dengan Alip yang sedang berdiri. Ngapain lu, Din, ucapnya. Mau ke musola, balasku. Maksud gue, ngapain lu jam segini dah ke rumah sakit? Mau antar jenazah Ana. Loh? Lu ikut juga? Iya, Lip. Di daerah mana emang rumahnya? Sigor. Oh deket. Ya dah, gue ke musola dulu, Mat. Siap. Aku melanjutkan jalan ke musola. Sekembalinya dari musola, Pak Supari sudah duduk di kursi pengemudi. Yuk, berangkat, Dek. Udah sore banget ini, ucapnya saat ku mendekat ke mobil. Bergegasku duduk di sampingnya. Mobil pun melaju. Har, sapaku pada Rian saat mobil melewati pos. Kemudian meninggalkan rumah sakit. Pak Supari bilang, butuh sekitar 3 jam perjalanan. Itu pun jika tidak macet. Untung adek datang. Kalau gak, mobilnya gak bakal berangkat-berangkat, ucap Pak Supari. Iya, Pak. Itu juga gara-gara Ana yang maksa, balasku sambil melirik kaca depan, melihat peti jenazahnya. Oh ya, Pak. Katanya tadi banyak halangan pas bawa jenazahnya, tanyaku. Adek lihat sendiri, kan? Mobil aja bisa mogok sendiri. Sebelum itu Bapak juga sempat dikerjain sama dia. Pak Supari bercerita kalau laci penyimpanan jenazah Ana sempat tidak bisa terbuka. Padahal laci tersebut tidak memiliki kunci. Bapak udah tarik sekuat tenaga, ampe minta bantuan orang. Tetap gak bisa dibuka. Akhirnya, Bapak ngomong aja dalam hati. Kalau kamu mau cepat pulang, sebaiknya jangan mengganggu. Trek. Lacinya langsung bisa dibuka, cerita Pak Supari. Tidak hanya Pak Supari saja yang dikerjain Ana. Bagian forensik pun demikian, saat sedang mengurus jenazahnya. Tiba-tiba air ledengnya mati. Sehingga proses pemandian jenazahnya sedikit tertunda. Kita ampe tanya ke PDAM. Ternyata tidak ada gangguan. Pas dicoba cek ke musola. Airnya lancar. Lagi-lagi Bapak bicara dalam hati, supaya Ana berhenti ganggu. Sampai jenazah dikafani dan dimasukkan ke dalam peti semua berjalan lancar. Sampai tiba-tiba, petinya gak bisa diangkat. Berat, ucap Pak Supari. Perlu sekitar 8 orang untuk mengangkat petinya ke mobil jenazah. Sudah berhasil dimasukkan ke dalam, mobilnya malah mogok. Sampai-sampai harus beberapa kali ganti mobil. Semoga perjalanan ke rumahnya lancar ya, Pak. Tanpa gangguan. Lagi-lagi aku melirik ke kaca depan.
Amin. Mobil terus melaju, mengarah ke tol. Jalanan mulai terlihat ramai. Laju mobil pun melambat. Bapak lupa, kalau sekarang hari Sabtu. Rame ya, Pak? Iya, soalnya pasti orang Jakarta pada mau liburan ke Sigor. Wah, bisa malam baru nyampe kalau begini. Pak Supari menyalakan sirine mobil jenazah. Guna meminta jalan. Namun, di situasi yang padat dan jalan yang sempit seperti ini, rasanya percuma. Mobil kami tetap terjebak di tengah kemacetan. Pukul 5 sore, mobil baru masuk ke tol. Jalanan masih terpantau padat. Beneran malam baru sampai, Pak, ucapku. Iya, Dek, balas Pak Supari sambil memperhatikan jalan. Saya jadi gak enak gini. Gak bisa gantian nyetir mobil. Gak apa-apa, Dek. Bapak udah biasa. Dulu sering banget bolak-balik keluar kota buat antar jenazah. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 90-an, adek udah lahir. Kayaknya belum, Pak. Dulu jalanan masih sepi, gak semacet ini. Bapak juga sering antar jenazah sendirian. Gak takut, Pak? Antar jenazah sendirian? Awalnya takut, lama-lama terbiasa. Apa pernah diganggu gitu, Pak? Itu kayak udah makanan sehari-hari. Bahkan pernah ada satu sosok yang nemanin Bapak, duduk di samping. Sosok itu mirip sama jenazah yang lagi Bapak bawa. Dia nemenin sampai rumahnya. Mungkin biar Bapak gak kesepian. Ih, serem amat, Pak. Kalau saya sih udah kabur, tinggalin mobilnya. Makanya saya sering bilang sama adek. Kalau kerja di rumah sakit, apalagi bagian malam. Ya harus berani. Kasus anak ini harus dijadikan pembelajaran buat adek, biar lebih berani. Iya, Pak. Tapi tetap aja kalau mereka muncul tiba-tiba, saya kaget. Kalau gak muncul tiba-tiba, namanya bukan setan, Dek. Duh. Pak, denger gak? Tanyaku setelah mendengar suara dari belakang. Dengar apa, Dek? Tadi ada suara di belakang? Bapak gak dengar apa-apa. Suara dari luar kali, Dek? Mungkin, Pak. Duh. Tuh, Pak. Muncul lagi, ucapku sambil melihat ke belakang. Hanya ada peti yang terlihat. Kan tadi Bapak bilang harus berani. Baru begitu aja adek udah panik. Bapak dengar juga? Iya. Duh. Suara itu kembali terdengar dan semakin jelas. Jantungku mulai berdegup kencang. Takut tiba-tiba Ana muncul. Kulirik jam di tangan, pukul 17.27. Masih sore, Ana gak mungkin muncul, batinku berusaha menenangkan diri. DOG. Mobil tiba-tiba mati. Pak. Aku menatap Pak Supari. Tidak lucu kalau mogok di tengah jalan tol. Pak Supari mencoba menstarter mobil. Namun, tidak berhasil. Sementara itu, suara klakson mulai terdengar bersahutan dari luar. Bersambung.